Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Senin 4 Agustus 2025 dalam pekan biasa yang ke-18. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, Imam. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah akal budi, hati, pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dengan baik firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tidak takut berbagi, meskipun yang kami punya terasa kadang tidak cukup. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang selalu murah hati dan percaya bahwa di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu nyata dan dapat mencukupi bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus menjawab mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah sosok yang dikenal oleh orang banyak. Maka, kemanapun Yesus pergi, banyak orang dari berbagai kalangan berkumpul untuk berjumpa dengan Yesus. Selain untuk meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus mengenai penyakit yang mereka derita, mereka juga datang kepada Yesus karena mereka lapar akan Allah. Kemudian Yesus mewartakan kerajaan Allah serta membuat tanda, banyak mujizat untuk membangkitkan harapan banyak orang bahwa Allah sedang bertindak dengan cara yang baru dan penuh kuasa untuk membebaskan manusia dari dosa dan membawa berkat kerajaan Tuhan kepada banyak orang.
sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus juga ingin menunjukkan betapa Allah sangat memperhatikan manusia. Maka ketika menjelang malam, Yesus memerintahkan para murid untuk memberi orang banyak itu makan, yang pada saat itu berjumlah 5.000 orang laki-laki, tanpa dihitung anak-anak dan perempuan. Nah, sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, mengapa ya Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk melakukan hal yang tampaknya mustahil, yaitu memberi makan orang banyak yang lapar saat tidak ada persediaan makanan yang cukup pada mereka. Nah, sahabat misioner, Yesus sepertinya ingin menguji iman para murid dan memberi mereka tanda akan campur tangan ilahi dan kemurahan Allah bagi umatnya. Yesus hanya mengambil sedikit yang ada pada para murid, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Yesus lalu mengucap syukur kepada Bapanya dan membagi-bagikannya kepada semua orang, sampai semua orang yang ada di situ kenyang. Bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Nah, sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, apakah kita berani untuk bertindak seperti Tuhan Yesus untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan? Padahal apa yang ada pada kita yang kita miliki sangatlah sedikit. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa dengan percaya kepada campur tangan Allah, maka milik kita yang sedikit itu akan bermanfaat bagi banyak orang yang berkekurangan. Nah, sahabat misioner, marilah kita belajar untuk memberi dari apa yang kita punyai saat ini. Walaupun sedikit, tetapi akan berguna bagi orang yang membutuhkan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat misioner yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.